Halo semuanya. Hari ini nge-live-nya kagetan jam 6.30 lewat dikit. 6.40 ya. Laporan dulu sama anak-anak. Bentar ya. Halo, saya gabung. Saya live sekarang. Welcome semuanya teman-teman yang pas lagi mungkin standby ya. Selamat datang, selamat berkumpul. Sorry jam live-nya agak ngerandom. Selamat datang semuanya, welcome. Ada Kak Andika, Rika, ada Kak Vera, ada Kak Sune, ada Kak Gusni. Halo, welcome semuanya, selamat datang. Selamat kumpul-kumpul lagi. Hari ini sekarang lagi ada di rumahnya Mama. Jadi sekalian nge-live dulu karena jadwalnya nanti habis ini masih ada aktivitas lagi. So sekarang dulu deh daripada nanti malah sore jadwalnya cung gitu ya. Jadi selamat malam semuanya. Sekarang hopefully semuanya dalam keadaan sehat, happy, bahagia, asik selalu. All the best and greatest. Ya, jadi seru-seruan. Yeay. Koreo lucu banget TikToknya. Oke, siap, mantap. Yes, thank you. Hari ini baru aja ikut nyemplung di TikTok ngasih video-video lucu-lucuan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pada pakai TikTok, nah silakan buat di follow juga TikToknya doa.trt ya, lucu-lucuan. Ajak mamanya live bareng. Oh iya, boleh juga tuh ya, kapan-kapan diajak. Sekarang lagi bikin makanan ya, dikasih masakan buat aku. Wih, biasa kalau mam jago masak, memang spesialis ya. Makanya kalau orang lama bilang kalau mamanya jago masak, anak seneng balik-balik ya karena mau nyobain makanan. Itu bunyi apaan kok? Barusan ada yang jualan di depan. Kalau di daerah sini paling enak karena banyak banget yang jualan, dari mulai sate, ketoprak ya, terus bakmi, mie dorong, mie tek-tek gitu ya. Terus apalagi ya, banyak deh macem-macem. Segala macam model jenis makanan yang sampai kayak sagu rangi ya. Terus yang favorit saya tuh kembang tahu. Pokoknya kalau di sini kangen ya karena selalu suka makanan ya kan, seru-seruan. Nama TikToknya apa kok? TikToknya doa.trt ya, sama kayak doa.trt. Oh ya teman-teman, banyak yang di Instagram saya nggak tahu ininya ya karena space doa-nya, doa.trt. Kayaknya nanti boleh dibikin juga Facebooknya suatu saat di doa.trt ya, biar kalau nge-live lebih enak, official gitu ya. Jadi silakan buat kalau misalkan ada yang pakai TikTok mau ikut kumpul-kumpul ya, follow, thank you. Ya di situ banyak yang lucu-lucuan, lebih banyak bikin videonya yang lucu-lucu soalnya. Mau mie tek-tek kok, yoi, di daerah sini banyak banget. Terus ada satu bakmi favorit banget namanya bakmi Bandung, itu paling spesial karena paling enak ya. Jadi wah, kalau datang ke sini banyak deh yang bisa dibelanjain, seru-seru makanannya, bener-bener spesial ya. So seperti itu, kita udah beberapa hari ini tadi ngebahas tentang tubuh fisik, terus kita ngebahas juga tentang itu yang kemarin kita bahas apa ya, aku lupa juga. Hari ini mau bahas tema apa ya, bentar aku cari bang tema dulu ya. Babang ya, kadang-kadang aku nulis-nulisin tema apa sih yang jadi judul yang cukup bagus kalau kita bahas gitu ya. Jadi tinggal ngintip kadang-kadang kalau mau bawain apa, nah kita bisa langsung lihat kayak gitu ya. Loh, kok ini tiba-tiba banyak banget materinya. Ini kayaknya dikasih sama Mbak Emma nih. Saya sampai bingung sendiri ngeliatnya, loh kok ada banyak. Bejibun. Terakhir saya sampai mana nih? Maaf teman-teman, bingung. Materinya bagus-bagus loh dikasih. Ini bener gak sih? Iya kan bener. Tapi kok kenapa yang terakhir catatan saya beda? Ya tiba-tiba berubah. Jadi saya bingung. Ding 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 ding. Saya nyatet sampai mana ini? Oke. Sorry ya teman-teman, aku jadi ngehang dikit, nggak apa-apa, sabar ya. Karena aku mesti lihat mana yang saya punya aku masukin dan enggak. Ini aja nih, ini menarik nih, energetically oke ya.
Nah, jadi teman-teman, salah satu tema yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Ada salah seorang sahabat saya begini, dia itu selalu kayak waktu ngerjain usahanya ya sangat-sangat rajin orangnya, terus juga punya kemampuan kapasitas yang sangat luar biasa, orangnya sangat cerdas dan juga teknikal banget. Jadi kayak kalau ngerjain hal-hal teknis yang manajerial itu sangat-sangat hebat sekali gitu ya. Nah, namun di momen-momen itu banyak sekali dia mengerjakan sesuatu, lalu gagal lagi, mengerjakan sesuatu, dia gagal lagi, mengerjakan sesuatu, dia gagal lagi, mengerjakan sesuatu, dia gagal lagi. Dulunya sangat sukses luar biasa, abis itu mengalami kegagalan, dan setiap kali mau mencapai kesuksesannya, selalu dia mengalami hambatannya. Sehingga dia jadi kayak kesulitan untuk mengalami kesuksesan, ya jadi kayak hambatan bagi dirinya sendiri. Nah, sampai akhirnya suatu saat dia menemukan kuncinya yang menghalangi dia untuk bisa menjadi sukses ini adalah kunci yang ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Anda ya, yang bikin dia akhirnya sekarang bisnisnya sangat maju sekali ya, termasuk orang yang dipandang juga di areanya dia ya, karena berkarya dari segi usahanya tuh udah sangat-sangat berhasil lah ya, jadi sukses. Dan saya ngelihat dari posisi istilahnya minus sampai kembali ke titik nol, sampai akhirnya bisa berkembang dan menjadi pribadi yang inspiratif. Buat saya pribadi juga, saya ngerasain banget ngelihat transformasinya beliau gitu ya, yang ibaratnya kayak setengah mati loh, bukannya langsung ketemu gitu ya, tapi kayak mencari salah satu apa sih yang bikin nyangkut itu, dan akhirnya ketika bener-bener diberesin itu selesai ya, yaitu dia sering ngebatin begini, pokoknya aku pasti bisa semuanya. Jadi dia merasa dirinya selalu pasti bisa. Ingat ya teman-teman, satu, kalau misalkan orang pengen lebih kan kayak pengen lebih sukses, lebih dahsyat gitu, pengen lebih luar biasa. Nah, seringkali ketika pengen jadi kuat gitu, banyak ujian-ujian yang datang gitu ya. Jadi kayak pengen lulus ujian, banyak ujian yang datang. Nah, kalau dia ini karena dia merasa saya cukup bisa ya kan menghadapi apapun challenge saya, tantangannya saya. Jadi yang tertanam di dalam bawah sadarnya adalah gue gak pernah takut apapun yang terjadi. Dan kalau misalkan sampai hari ini gue harus mulai dari nol lagi, gue juga gak takut ya. Jadi gue bener-bener yakin gue pasti bisa. Nah, jadi sebenarnya memiliki keyakinan untuk bisa, kepastian untuk bisa, itu bagus-bagus aja. Tetapi kalau misalkan kita meyakini bahwa dari nol juga gue gak apa-apa, gue bisa, pokoknya gue dari nol lagi bisa, 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 dari nol lagi bisa. Apa yang terjadi? Itulah yang jadi keyakinannya dia, bahwa ya dari nol lagi bisa. Sehingga dia masuk ke dalam keadaan yang terus mengulang-ulang, terus menerus. Ya dia harus ngulang dari nol lagi, dikerjakan lagi, masuk nol lagi, dikerjakan lagi, masuk nol lagi, dikerjakan lagi, masuk nol lagi, dikerjakan lagi, dan selalu terus seperti itu. Nah, jadi saya nggak tahu apa yang ngelup ya kan di dalam bawah sadarnya Anda semua masing-masing. Tapi ini salah satu tema yang cukup, yang kayak pom bensin ya kalau kata dokter Lagawa ya, kayak dari nol aja terus gitu ya. Yes, bener banget ya kan. Jadi begitu masuk, serep, karena apa? Saking terlalu percaya dirinya. Pokoknya gue pasti bisa, katanya gitu. Kata Civera, nah kena nih materinya ke saya. Ya kayak gitu. Nah, ini juga seringkali dialami sama yang misalkan kayak orang yang berantem ya. Misalkan kayak dia punya bisnis partner juga, nih teman yang lain gitu ya. Dia bilang, gak sama dia pun gue pasti bisa sukses. Kayak gitu ya. Nah, ketika dia bilang kayak gitu, nggak sama dia pun, gue pasti bisa sukses, gue pasti bisa sukses. Nah, pokoknya gue nggak butuh siapa-siapa, gue pasti bisa sukses. Dia bilangnya begitu. Jadi kayak, dan banyak di timnya dia yang juga bilang begini, pokoknya, ya gue mah terserah, pokoknya mereka mau nggak jalan kek, mau gimana kek, gue tetap sama bisnis ini, gue tetap setia. Gue akan jalankan bisnis ini. Pokoknya mau mereka rontok kek, mau mereka hancur kek, mau mereka apa, nggak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjalankan bisnis ini. Wow, kayaknya hebat banget.
Ya, terus di ngomongin terus berkali-kali ya, berulang-ulang. Mau rontok kek, mau hancur kek, 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 mau rontok kek, mau hancur kek. Udah kayak radio rusak ya. Setiap kali kayak begitu dibawa-bawa terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, saking dia yakin akan hal itu, ya udah yang terjadi adalah rontok melulu kayak gitu ya. Jadi terus-terusan kayak gitu. Jadi sering banget yang ngomong kayak begitu. Jadi kayak ada atau tanpa siapapun pasti gua akan sukses ya. Itu kayak gitu. Akhirnya pas sukses beneran tanpa siapa-siapa. Istrinya kemana, anaknya kemana, keluarganya kemana-mana, nggak tahu gitu ya. Sendirian doang suksesnya gitu. Nah itu jadi kasihan banget yang kayak begitu ya teman-teman. Karena kadang-kadang banyak orang yang kayak mempertahankan apa ya, kayak kekuatannya dia tuh kayak ya gue nih begini gitu dengan intensitas emosi yang tinggi. Dan di situ yang kayak menguncinya tuh di situ, truk di dalam bawah sadarnya. Nah itu yang jadi terulang-ulang secara terus-menerus gitu ya. Jadi kayak bolak-balik begitu lagi. Dan mereka kadang-kadang bingung kenapa kok apa yang salah dengan gua gitu. Tapi ya terserah lah. Paling sering ini apa yang salah dengan tim gua? Kenapa mereka begitu gitu ya? Bisnis partner gua kok begini gitu. Padahal di mereka sendiri yang kayak mengimani seperti itu gitu. Nah jadi kadang-kadang hal-hal yang sering menjadi story-nya kita, ceritanya kita diulang-ulang terus berkali-kali. Nah itu yang bikin kita jadi kayak nyangkut gitu ya. Jadi kayak akhirnya ya katanya Kak Vita tragis banget. Iya, jadi bolak-balik tuh di situ terus. Jadi perhatikan semua energinya. Kapanpun Anda memiliki niat intensi tersembunyi di dalam bawah sadar Anda yang membuat Anda sebenarnya menunjukkan kapabilitas dan kemampuan Anda, tapi dengan cara Anda menghancurkan apa yang sudah Anda ciptakan sehingga Anda bisa menciptakannya lagi secara berulang kali. Semua hal yang menjadi struktur pemikiran dan juga perasaan yang tersembunyi di belakangnya yang membuat Anda terus mengulang hal seperti ini dalam kehidupan Anda. Sadari, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Semua rasa yang tersimpan terkait dengan hal ini, kapanpun Anda memutuskan untuk sukses sendirian pun Anda pasti akan sukses dan menggerakkan dari sebuah energi kepastian. Bukan berarti Anda nggak boleh sukses sendirian ya, boleh aja. Cuman kapanpun Anda mengabaikan orang-orang di sekeliling Anda demi untuk meraih kesuksesan Anda, sehingga seolah-olah yang lain tidak penting, yang terpenting adalah kesuksesan Anda. Kapanpun Anda membuat kesuksesan Anda menjadi penting dan signifikan, menjadi tujuan utama yang paling Anda kejar energinya. Sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, terima dan lepaskan. Tarik nafas dan lepaskan. Kapanpun setiap kali Anda melihat ini kan bergeraknya dari energi, kalau yang kayak gitu bergerak dari energi kesombongan ya. Maksudnya kayak kapanpun Anda berusaha untuk membuktikan bahwa diri Anda bisa, diri Anda mampu, dengan cara menghancurkan bisnis Anda, menghancurkan orang-orang di sekeliling Anda tanpa Anda sadari. Semua energi yang mempertahankan diri Anda untuk terus membuktikan diri Anda. Kapanpun Anda bergerak dari energi pembuktian bahwa Anda bisa, bahwa Anda hebat, sadari, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Kapanpun Anda merasa saya itu hebat ketika orang lain itu tidak bertahan, hanya saya yang paling bertahan. Kapanpun Anda membuat itu kehebatan, menjadi sebuah kehebatan, sehingga Anda mengeliminasi orang lain di sekeliling Anda, membuat energi mereka jadi turun karena Anda ingin membuktikan bahwa diri Anda bisa. Semua energi yang ada terkait dengan hal ini, sadari, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut batakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Oke. So ya kurang lebih itu. Hopefully menjawab ya. Beberapa tadi ada yang bilang ini temanya pas di saya banget ya, karena kadang-kadang emang kita bergerak dengan ketidaksadaran tanpa kita tahu. Semuanya kita sangka oh ya ini udah oke, udah bagus, gue udah ngikutin apa yang orang ini, gue udah buktikan gitu ya. Tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang ada di belakangnya yang nyangkut, yang perlu kita lepaskan ya, kayak gitu. Atau nggak yakin sukses tanpa partner besar. Ya kadang-kadang ada yang seperti itu, merasa kalau misalkan saya harus bersama dengan orang besar, harus nebeng sama naga katanya, ya kan. Jadi kayak ya harus ketemu yang orang-orang hebat dulu gitu, orang-orang sukses yang akan bantu saya eskalasi. Ya seringkali orang-orang besar
ada juga bisa bantu orang naik gitu. Tapi coba diperhatikan, banyak juga orang besar mempekerjakan orang kecil. Dan selama ini yang jadi besar orang besar itu, yang kecil ya tetap aja kecil walaupun nebeng sama si orang besar ini. Ya, tapi kalau Anda mengeliminasi kebutuhan itu, Anda akan bisa jadi besar walaupun tanpa orang besar siapapun. Kapanpun Anda membohongi diri Anda sendiri dengan mengambil akuisisi pemahaman bahwa Anda harus nebeng sama orang besar untuk Anda jadi besar. Ya, kapanpun Anda mengeliminasi semua kapabilitas Anda, brilliance-nya Anda, kemampuan kapasitas Anda menjadi keajaiban dengan sebuah kebohongan mempercayai bahwa hanya melalui orang besar Anda bisa sukses besar. Semua energi yang ada, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua yang menghalanginya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Jika ada janji, sumpah, kata-kata, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, semua diterima. Sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, dan lepaskan. Tarik nafas dan lepaskan. Oke, sip. Hopefully semuanya lebih ringan lagi. Ya, silakan di-share kalau misalkan Anda ngerasa ada manfaat, ya biar lebih banyak orang yang bisa punya kesadaran yang lebih. Karena program seperti ini biasanya banyak, apalagi kalau kita bergerak punya tim yang seperti ini berpikirnya, wah itu mungkin jadi nggak bisa breakthrough dianya. Siapa tahu ini jadi sebuah hal yang membuat dia keluar dari loopingnya dia. Ya kan kadang-kadang orang tuh bolak-balik kayak masuk dalam lingkaran setan. Looping itu kalau di bahasa Indonesia lingkaran setan. Ya, jadi ketika masuk kayak gitu terus nggak ada perubahan. Nah, tapi kalau bisa keluar kan lumayan banget gitu. Oke ya. So thank you. Sampai ketemu lagi besok. Hopefully hari ini dapat sesuatu yang bisa Anda lepaskan ya, jadi take outnya Anda sendiri. Ya, thank you, sampai ketemu lagi nanti. Ya, dan ya, love you all. See you again. Bye bye.